Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sabarudin Rahmat. Saya dari Prodi Tadris Matematika semester 3 dengan NIM 2481050045. Mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah praktikum aljabar linear untuk soal transformasi elementer menggunakan software Maple. Simak langkah-langkah yang aku terangkan ya. Jika kalian sudah membuka Maple, klik New Worksheet. Di sini, ketikkan with Linux. Akan muncul berbagai perintah. Di sini, diketahui ada soal matriks yang berodo 4 kali 3 dengan elemen bilangan bulat yang dimulai dari angka 1 dan matriks N berodo 3 kali 4 dengan elemen bilangan asli dari angka 6. Maka ketikkan pada Maple M.2 sama dengan matriks 4 kali 4,3, kurung siku 1, 2 hingga 12. Lalu tekan enter. Selanjutnya buat matriks N yang berodo 3 kali 4 dengan elemen bilangan asli yang dimulai dari angka 6. Ketikkan matriks 3,4, 6, 7, 8 hingga 17. Lalu enter. Selanjutnya kita buat matriks P yang berasal dari perkalian matriks M dan N. Ketikkan P2 sama dengan eval M titik N. Lalu enter. Maka menghasilkan matriks P-nya itu berordo 4 kali 4. Selanjutnya kita buat transpose dari matriks P dengan hasilnya itu matriks Q, yaitu ketikkan pada Maple Q.2 sama dengan transpose P. Lalu enter. Maka baris dan kolomnya sudah tertukar. Selanjutnya itu kita cari adjoint dari matriks P, yaitu dengan mengetik
R.2 sama dengan ADJ, atau dengan kata lain adjoin dari P. Lalu ketik enter. Maka matriks R ini adalah matriks 0 yang berasal dari adjoin matriks P. Atau dengan kata lain, R ini adalah hasil dari adjoin matriks P yang semua elemennya itu angka 0 semua. Maka matriks R ini dikatakan matriks 0. Selanjutnya kita ketikkan pada Maple E.2 sama dengan eval P titik Q, karena kita akan mengalihkan matriks P dan matriks Q. Lalu enter. Didapat matriks E sebesar berikut ya, berordo 4 kali 4. Selanjutnya itu kita mencari rank dari E, atau mencari rank dari perkalian matriks P dikali dengan matriks Q, yaitu ketikan R.2 sama dengan rank E, lalu enter. Maka didapat R-nya itu sama dengan 2. Selanjutnya kita akan menukar matriks M kolom pertama dengan kolom ketiganya dengan cara kita mengetik misalkan ini variabel huruf yang lain yaitu F, kita ketikkan swap call. Untuk call itu kolomnya dengan M,1,3. Kenapa? Karena kita akan menukar kolom pertama dengan kolom ketiganya dari matriks M. Lalu kita enter. Maka kolom ketiga dan kolom pertamanya itu sudah saling tertukar. Selanjutnya kita akan menghapus baris kedua dan ketiga untuk matriks P. Misalnya dengan variabel huruf yang lain, G.2 sama dengan del rows P, 2,3. Ada yang error, ternyata pengerjaanku salah. Harusnya itu G.2 sama dengan del rows P, 2,3. Lalu enter. Selanjutnya kita akan menghapus kolom 1 dengan 3 dari kolom pertama dan kolom ketiga. Selanjutnya kita akan menghapus kolom pertama dengan kolom ketiga dari matriks Q.
yaitu dengan cara mengetik sembarang huruf variabel, misalnya itu G1.2 sama dengan del calls key, 1.3, lalu enter. Selanjutnya itu kita akan menukar baris kedua dengan baris ketiga dari matriks N. Langsung saja di sini misalnya F1.2 sama dengan swap row. Dengan perintah swap row itu kita akan menukar baris swap row, kita pakai tanda kurung n, 2 titik 3. Ada yang salah. Harusnya itu swap row n, 2, 3. Lalu enter. Maka baris kedua dan baris ketiganya itu sudah saling tertukar. Selanjutnya kita buat menentukan jumlah kolom dari matriks key. Misalnya itu menggunakan variabel, sembarang variabel H.2 sama dengan call dim key untuk mencari jumlah kolom dari matriks key. Lalu enter. Maka jumlah kolom dari matriks key itu sama dengan 4. Satu, 2, 3, 4. Iya, sudah 4. Selanjutnya kita disuruh mencari transpose dari matriks key. Misalnya itu kita menggunakan sembarang huruf itu ya J.2 sama dengan transpose key. Lalu enter. Maka matriks J ini akan sama dengan matriks P karena semua elemen pada matriks J dan matriks P itu sama, dimulai dari 68, 74, 80, 86 hingga seterusnya. Dia sama. Karena pembuktian tersebut kita
misalkan itu boleh mengetik J sama dengan P. Matriks J sama dengan P. Lalu kita tekan enter. Maka sudah betul matriks J sama dengan matriks P. Selanjutnya kita harus mencari elemen baris kedua dari matriks P, yaitu ketikan pada Maple. Misalnya kita mengambil variabel lain, yaitu L, titik 2 sama dengan row matriks P, 2 titik 2, karena kita hanya mau mencari elemen pada baris kedua. Lalu enter. Maka elemen dari baris kedua pada matriks P yaitu 158, 173, 188, 203. Maka cara tersebut sudah benar. Selanjutnya kita disuruh mengalihkan baris ketiga dengan skalar 5 dengan skalar sebesar 5 pada matriks P dikurang Q transpose dikurang dengan transpose Q. Sebelum itu kita mencari misalnya sembarang huruf n.2 sama dengan eval P dikurang J, lalu enter. Dengan matriks J itu adalah matriks dari transpose Q, atau sama dengan P dikurang dengan P, karena karena transpose matriks Q bernilai sama dengan matriks P. Selanjutnya kita mengalihkan dengan skalar sebesar 5. Misalnya dengan variabel lain, yaitu A, misalkan mul row n, 3,5. Karena kita hanya mengalihkan baris ketiganya saja dengan skalar 5. Lalu ketik enter. Lalu tekan enter maksudnya. Selanjutnya kita mengalihkan kolom kedua dengan skalar sebesar 2 pada matriks R atau adjoint dari matriks P, yaitu dengan cara mengetik pada Maple, misalkan itu variabel lainnya itu B.2 sama dengan mul col R
matriks R, koma, kolom kedua dengan skalar 2. Lalu enter. Maka pengerjaan dari langkah-langkah mapel tersebut sudah selesai. Demikian pemaparan langkah-langkah dalam menyelesaikan tugas transformasi elementer pada mata kuliah praktikum aljabar linear. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.